Pak Ibu, kita sebelum memulai renungan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami dari pagi hingga malam hari ini. Bapa, terima kasih juga Engkau boleh kumpulkan kami, meskipun di rumah kami masing-masing, tapi biarlah persekutuan kami ini boleh terus terjalin Tuhan, dan kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Bila sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kiranya boleh menjadi berkat buat kami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita membuka dari Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan 13. Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Tema renungan kita yaitu saling menopang, menguatkan, dan meneguhkan. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan, mereka harus melewati bangsa-bangsa lain, dan tentu saja mau tidak mau harus berperang. Sebagai bangsa, tujuan mereka sama, yaitu tanah Kanaan. Mereka menuju hidup yang lebih baik, tiba di suatu tempat yang penuh dengan susu dan madu, hidup sejahtera dan bahagia, tidak seperti di Mesir sebagai budak atau di padang gurun yang tandus. Mereka keluar dari kepahitan dan penderitaan. Mereka juga mempunyai musuh yang sama dan mereka memerangi bersama-sama. Mereka kompak, saling menopang dan mendukung, maka musuh yang berat sekalipun dapat dikalahkan. Apa rahasianya? Yang pertama adalah ada pendelegasian dan pembagian tugas. Dalam memerangi musuh, mereka saling bahu-membahu. Yosua dan beberapa orang pilihan ada di medan perang melawan orang Amalek. Musa berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tangannya. Yang kedua, tidak ada perbantahan. Yosua melakukan apa yang dikatakan Musa tanpa protes, tanpa pilih-pilih penugasan. Dia siap berperang walaupun resikonya dia bisa mati terbunuh. Yang ketiga, ada kerjasama dan inisiatif yang baik satu dengan yang lainnya. Musa saat mengangkat tangan, maka tentara Israel lebih kuat dalam peperangan. Sebaliknya,
Ketika tangan Musa turun ke bawah karena penat, karena pegal, maka Amalek akan lebih kuat dan Israel terdesak. Ketika tangan Musa penat, tanpa disuruh dan diperintah, Harun dan Hur berinisiatif mengambil batu dan duduk di atasnya. Keduanya memegang tangan Musa di kanan dan kiri, agar tongkat itu tidak turun ke bawah. Dan yang keempat adalah hasil. Yosua dan pasukannya menang atas bangsa Amalek dalam peperangan. Semua itu terjadi karena satu sama lain saling menopang dan bekerja sama. Dari pembacaan perikop tadi, refleksi kita apa yang bisa kita ambil, yaitu pada saat ini kita sedang berhadapan dan memerangi musuh yang sama, yaitu COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak kepada semua orang, bukan saja terkena sakit dan kematian yang ditimbulkannya, tetapi juga kesulitan ekonomi yang dialami oleh banyak orang di semua sektor kehidupan. Banyak yang kehilangan, bukan saja kehilangan orang-orang terkasih karena meninggal akibat terpapar COVID-19, tetapi juga yang kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan, dan kehilangan kesabaran dan pengharapan. Banyak anggota jemaat juga terkena dampaknya. Kebaktian dan semua kegiatan pun terdampak. Oleh karena itu, mari kita belajar dari Musa, Yosua, Harun, dan Hur untuk saling menopang dan saling mendukung di saat pandemi COVID-19. Kita bekerja sama, menyatukan hati, berbuat yang terbaik bagi komunitas kita, baik kita selaku majelis jemaat, pengurus komisi, atau pelayan Tuhan lainnya. Kita satu sama lain saling menguatkan dan menolong umat yang mungkin pada saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi atau pergumulan lainnya. Mari kita perangi COVID-19 musuh kita bersama dengan sehati sepikir dan satu tujuan dengan terus kompak. Percayalah, Tuhan akan menopang dan menguatkan kita sama seperti Tuhan sudah nyatakan penyertaannya kepada bangsa Israel. Jika bangsa Israel menang dalam peperangan melawan bangsa Amalek, maka kita pun akan menang memerangi COVID-19. Amin. Amin. Ya, demikian renungan singkat yang sudah sampaikan. Barangkali ada tambahan. Kalau tidak, saya kembalikan kepada Pendeta Rahmadi. Ya, terima kasih Bu Tin. Menarik ya renungannya, Bapak Ibu ya. Kisah Amalek, musuh bebuyutan bangsa Israel. Ya. Jadi musuh itu nggak akan dikalahkan ya, kalau Musa, Harun, dan Hur nggak saling menolong ya. Artinya kekuatan sendiri itu nggak akan mampu untuk mengatasi tantangan dan kendala. Ya. Menarik, ya. Ada yang mau sharing Bapak Ibu terkait firman Tuhan ini? Ada yang mau sharing? Ya, saya mau sharing. Bu Mariana, ya. Ya, terkait dengan zaman Nabi Musa kan, itu kan Musa ditopang dari kiri kanan, berarti kan harus ada kerjasama bisa melawan musuh. Begitu pula dengan pandemi pada saat ini. Kalau kita tidak ada kerjasama saling social distancing atau pakai masker, itu tidak akan, musuh itu tidak akan, si COVID itu tidak akan pernah selesai, dia akan melawan terus. Nah, seandainya kita bekerja sama seperti halnya Musa, nah itu si COVID, kalau kita melakukan apa yang pemerintah instruksikan dengan melakukan ini tentang kesehatan,
Nah, mereka mungkin si corona ini akan lama-lama akan berkurang. Tapi kalau memang masyarakatnya masih bandel, saya rasa kalau tidak ada kerjasama dengan masyarakat, itu COVID nggak akan pernah selesai, terus aja berjalan terus. Sama halnya dengan Nabi Musa juga dulu gitu. Jadi semua saling harus kerjasama semuanya. Ya, betul sekali Bu Mariana. Ya. Jadi kita kan seperti sebuah tim begitu ya. Ya. Sebuah tim itu ya mungkin cuma 1-2 orang yang kerja. Tim itu ya kerja tim berperan nyata. Ya, untuk memenangkan pertandingan ya kalau ibarat tim sepak bola begitu. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang lain mungkin? Ya. Ya mungkin saya sedikit berikan gambaran begitu ya, seperti contoh. Nah, memang ini belum diumumkan secara ini, cuma nggak apa-apa saya sounding sedikit ya Bapak Ibu ya, terkait ibadah di gereja nanti. Ya, kita belum tahu kapan mulai ibadah di gereja. Ya, tapi ketika nanti bisa mulai ibadah di gereja, ya ada ketentuan dari pemerintah yang harus kita taati, ya, di mana jemaat yang berusia 60 ke atas tidak boleh sementara tidak boleh untuk hadir di gereja, ya, dan itu menjadi sebuah salah satu cara ya supaya gereja tidak menjadi penyebaran ya atau menjadi tempat yang beresiko lebih tinggi begitu. Mungkin buat orang-orang mungkin jemaat yang sudah rindu ke gereja mungkin kenapa ya usia ini nggak boleh ya, tapi kalau mau dilihat ya inilah bentuk kerjasama kita begitu ya, bahwa ketika kita sadar bahwa usia kita rentan untuk tertular dan kita tidak berjumpa dengan orang-orang ya untuk sementara, memang tidak selamanya ya, itu juga sebuah bagian dari peran kita ya untuk membantu ya kita melawan atau melewati masa-masa wabah ini begitu ya. Mungkin nanti gambaran seperti itu ya. Jadi firman Tuhan ini juga sekaligus mengingatkan kita ya, semua kita juga punya peran yang sama ya. Ada mungkin Bapak Ibu yang lain mau nambahkan? Kalau Tuhan Yesus kan mengumpamakan kita ini tubuhnya. Ada yang jadi kaki, ada yang jadi tangan, ada yang jadi mata. Jadi mungkin juga sekarang kita tambah ada yang jadi pikiran atau otak. Itu kan masing-masing ada tugasnya. Seperti kaki, mungkin mau mengunjungi jemaat, tangan, mau untuk merapatkan tangannya untuk mendoakan jemaat juga gerejanya. Otak, mungkin mau memikirkan ke depan kita ini mau bagaimana, begitu sih saya berpikir. Ya, betul Pak. Ya, artinya dalam sebuah jemaat ya. Ya. Kita seperti tubuh. Tubuh kan nggak mungkin berjalan sendiri-sendiri. Ya, semua saling terkait dan saling membutuhkan. Ya. Oke. Tapi begitu satu sakit, semua ikut sakit. Ya. Iya. Ya, itulah yang membedakan persekutuan dengan perkumpulan. Ya, makanya gereja itu disebut persekutuan. Ya, bukan sekedar kumpulan. Kalau perkumpulan itu kan ya orang datang, kumpul, ya udah Bubar. selesai sampai di situ. Tapi kalau persekutuan beda.
Ya, ada sesuatu yang mengikat. Ya. Oke. Cukup, Bapak Ibu? Kalau cukup kita doa syafaat. Ya, ada beberapa pokok doa, Bapak Ibu. Lihat. Ada jemaat yang sakit. Ini masih yang kemarin. Ada tambahan kah? Ada tambahan yang sakit? Tidak ada. Pak Ong masih sakit, Pak Ong? Belum ada kabar, Pak. Oke. Minta tolong Ibu Fang Fang. Yang nomor 1. Iya, Pak. Oke. Yang kedua, untuk lansia, supaya tetap semangat dan sukacita, Ibu Eliwati, Budiman. Yang lain ada yang mau didoakan khusus? Minta tolong Pak Suryadi. Iya, Pak. Yang kedua ya. Oke, yang ketiga, jemaat dan simpatisan GKI dalam pekerjaan dan usahanya. Minta tolong Pak Thomas. Bisa, Pak Thomas? Iya. Oke. Kemudian yang keempat, persiapan GKI Pastor untuk memenuhi ibadah di gereja. Bu Chandra. Oh iya, Pak. Ya. Kemudian untuk pemerintah yang terus berupaya menangani wabah COVID, minta tolong Pak Ailim. Kemudian masyarakat supaya taat aturan, tidak sembarangan. Ibu Mariana, minta tolong Bu Mariana. Oh iya, iya. Ya, oke. Kemudian saya tutup dalam doa nanti terakhir. Pak, boleh ada tambahan? Boleh? Tambahan? Doain Bu Eti yang ulang tahun, Pak. Spesial Bu Eti. Taruh di mana ya? Taruh di Citin doain. Request dari Bu Eti. Oh my God. Aku yang kasih ide kok, aku yang doa. Gimana sih? Gawat. Terakhir aja deh. Aku doanya di mana? Aku doanya di mana, Pak? Di bawah aja sini ya. Setelah Bapak. Nah, sebelum. Ya, setelah Bapak. Hebat, euy. Jangan setelah Bapak atau aku main yang Bapak Sebelum, terakhir. ya sebelum, Mei, Sebelum terbalik bilang. Setelah Bu Mariana. Ya. Bu Mariana yang mana? Yang masyarakat agar taat aturan? Oke, betul. Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dapatkan tadi, bahwa Tuhan mau kita seperti Musa, Harun, dan Hur yang mau menggunakan kekuatan, talenta bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan yang baik. Jangan biarkan kita egois, mementingkan diri sendiri, sehingga apa yang Tuhan berikan tidak berdampak pada situasi cerita tantangan yang kita hadapi. Mari kita bersama-sama pakai diri kita untuk terus bekerja sama dengan setiap orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Silakan Bu, mulai. Ayo kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan untuk malam ini ya Tuhan, di mana kami sama-sama berkumpul kembali ya Tuhan di doa malam ini. Biarlah apa yang kami sharingkan di sini ya Tuhan bisa menjadi berkat buat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, walaupun kami bertemu secara online, tapi Tuhan masih izinkan kami bisa saling berfellowship ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami berdoa secara khusus Tuhan buat jemaat kami yang mengalami sakit, buat Ibu Natalia, buat Pak Koko, buat Pak Hartono, buat Ibu Lee Fong Yung, buat Ibu Dince, buat Tante Marta, buat Pak Suryadi, buat Ibu Yohana, buat Ibu Wiwi, dan juga Pak Oong. Tuhan Yesus, Engkau yang tahu bagaimana keadaan mereka saat ini. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu lah yang akan menyembuhkan Amin. mereka semua. Engkau yang akan jamah mereka semua. Engkau yang akan berkati setiap dokter yang merawat mereka. Engkau berkati obat-obat yang diminumnya ya Tuhan, sehingga semuanya tubuhnya bisa kembali pulih seperti sedia kala. Tuhan Yesus yang berikan mereka kekuatan dan memberikan tetap damai sejahtera, damai sukacita walaupun keadaan mereka sedang sakit. Kami mau serahkan semuanya ya Tuhan, mungkin ada jemaat lain yang tidak bisa kami sebutkan dan kami tidak tahu keadaannya, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan selalu jamah setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu ini, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami pada malam hari ini untuk bersama-sama lakukan doa malam ya Tuhan. Engkau tahu bahwa kami sudah rindu untuk bersama-sama untuk mengikuti kebaktian di rumah Tuhan ya Tuhan. Namun karena keadaan yang tidak memungkinkan, sehingga kami harus tetap melakukan ibadah di rumah masing-masing. Dan khususnya ya Tuhan, para lansia di jemaat-Mu di GKI Pasir Koja, mereka pun sangat rindu untuk berbakti bersama-sama ya Tuhan. Dan mereka pun sangat rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun mereka belum bisa untuk melakukan kebaktian ya Tuhan. Untuk itulah kami mohon kiranya para lansia ini diberikan kekuatan ya Tuhan, supaya mereka tetap, walaupun mereka mengikuti ibadah di rumah masing-masing, Tuhan saja yang akan berkenan untuk menolong mereka ya Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya para lansia ini berikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan, supaya mereka tetap dalam kondisi prima dan menunggu sampai kebaktian ini dapat dilakukan di rumah Tuhan. Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, khususnya kami hendak berdoa untuk Ibu Eliawati ya Tuhan, yang merupakan orang tua dari Bapak Setiadi ya Tuhan. Engkau tahu keadaan kesehatan beliau ya Tuhan. Mereka sudah berusia lanjut ya Tuhan. Namun mereka selalu setia kepada Engkau ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, khususnya yaitu tentang tubuh mereka yang sudah rentan ya Tuhan, kaki mereka yang sering sakit dan juga sering kesulitan di dalam berjalan. Untuk itulah kami mohon berikan kekuatan kepadanya ya Tuhan, supaya Ibu Eliwati ini dapat sehat dan dapat berjalan dengan baik. Bapak surga, kami juga berdoa untuk Pak Budiman ya Tuhan, yang Engkau tahu kondisi kesehatan beliau ya Tuhan saat sekarang ini ya Tuhan. Karena penyakit yang dia alami ya Tuhan, dan saat sekarang ini sedang mengalami stroke ringan ya Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, dengan jamaah
dengan jamahan Engkau ya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan bahwa Pak Budiman akan dilepaskan dari penyakit yang dialaminya ya Tuhan. Karena beliau pun adalah anakmu yang setia, yang selalu meminta dan memohon kepada Engkau di dalam kehidupannya. Demikian juga ya Tuhan, di dalam usahanya ya Tuhan, kiranya Tuhan berkatilah. Demikian juga kami juga hendak berdoa kepada semua lansia dimanapun juga berada ya Tuhan. Kondisinya yang kami tidak mengetahui keadaannya. Kami yakin percaya Engkau mengetahuinya ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan jaga dan lindungi mereka kesehatannya. Itulah permohonan doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Tuhan Yesus, pada malam hari ini juga kami berhati, kami mau berdoa khususnya untuk jemaat di GKI Pasir Koja dan simpatisannya Tuhan dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sangat sulit pada saat ini dan juga serba tidak pasti ya Bapak. Mungkin banyak dari jemaat GKI Pasir Koja yang saat ini kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan penghasilan mereka, juga mereka yang berusaha, mungkin ada yang harus sampai menutup usaha mereka ya Bapak, karena kondisi yang sangat berat. Kiranya Tuhan yang senantiasa menopang dan memelihara mereka. Tuhan yang terus menumbuhkan iman dan meneguhkan iman mereka, sehingga mereka terus bergantung pada Allah sebagai penopang dan penolong. Kiranya kasih Tuhan senantiasa tercurah atas mereka, supaya jemaat-Mu, khususnya di GKI Pasir Koja, bisa melewati masa krisis ini ya Tuhan dengan pertolongan-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa sesuai dengan firman yang kami dengar pada malam hari ini. Ya, jemaat GKI Pasir Koja bergerak hatinya untuk saling mendukung, saling menopang satu sama lain. Mereka yang menghadapi kesulitan. Biarlah Tuhan Yesus yang menentukan kasih di antara jemaat-Mu ya Bapak, untuk bergerak, untuk saling mendukung, untuk saling meneguhkan dan menguatkan sebagai satu tubuh, sehingga persekutuan di gereja GKI Pasir Koja ini terus bertumbuh dan Tuhan yang terus memeliharakan. Terima kasih kami serahkan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga, kembali kami bersyukur pada malam hari ini karena kami boleh mengikuti doa malam ini. Bapak, kami berdoa untuk persiapan di gereja Pasir Koja, Tuhan, yang sebentar lagi kami akan beribadah kembali, di mana kami sudah rindu ya Tuhan untuk kembali ke gereja. Tuhan, Kau mengetahui apa yang diperlukan untuk persiapan ini ya Tuhan, yang Kau berkati sehingga gereja kami bisa kembali kami kunjungin ya Tuhan, biar kami bisa bersekutu kembali. Persiapan ya Tuhan, majelis dan juga semua yang terlibat ya Tuhan, karyawan dan juga para organis dan juga bagian operator, semuanya yang terlibat biarlah Engkau berkati, diberi kesehatan semuanya, beri semangat ya Tuhan, dan untuk setia selalu ya Tuhan, dalam persiapan-persiapan yang dibutuhkan ya Tuhan. Kau mengetahui semuanya ini, hanya kepadamu ya Tuhan kami memohon. Dan juga untuk jemaat-Mu, biar mereka juga mempersiapkan diri supaya bisa beribadah kembali di gereja ya Tuhan. Biar kepadamu saja ya Tuhan, kami serahkan seluruh permohonan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah ini ya Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk saling mendoakan. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami akan diberi kesempatan untuk mendoakan pemerintahan kami yang sekarang lagi menangani wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin dan menyertai pemerintahan baik di pusat maupun sampai di daerah Tuhan. Kiranya Tuhan terus memimpin, diberikan kekuatan, hikmat, akal budi ya Tuhan. Begitu pula untuk sekarang ya Tuhan diberikan kelonggaran untuk new normal ini. Kami bersyukur Tuhan, kami semua boleh melakukan aktivitas kami untuk berusaha
walaupun ada protokol-protokol yang harus kami jalani, sehingga kami boleh dijauhkan dari COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, sungguh kami mau bersyukur kepadamu untuk semuanya ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai dan memberkati semuanya. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan, pada malam hari ini Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan, walaupun dalam keadaan online. Tapi kami percaya bahwa Engkau telah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Walaupun kami sangat rindu untuk beribadah di rumah-Mu, tapi Engkau juga telah hadir di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga di dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, biarlah juga Tuhan pemerintah yang telah berjuang untuk menyelesaikan masalah-masalah ini juga. Kami berdoa buat masyarakat agar mau mengerti Tuhan, agar mau melakukan protokol kesehatan, agar semuanya juga boleh terselesaikan masalah ini Tuhan. Khususnya buat zona-zona yang sudah baik Tuhan, kiranya akan menjadi semakin baik. Dan masyarakat juga akan mau melakukan semua protokol kesehatan ini dengan baik Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas semua pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dan aku juga akan minta kami Tuhan, buat masyarakat untuk selalu melakukan protokol kesehatan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan jika pada hari ini Kau boleh tambahkan usia untuk saudara kami yang terkasih, Ibu Eti. Biarlah Tuhan dengan pertambahan usia ini, Ibu Eti boleh semakin menjadi berkat buat banyak orang melalui kebaikan dan ketulusan Dia, Tuhan. Amin. Biarlah Engkau juga berikan semakin lagi pelayanan beliau, Tuhan, hingga boleh menjadi berkat juga buat kami semua, jemaat-Mu di Pasir Koja. Tuhan Yesus juga berikan kesehatan kepada Bu Eti juga, berikan kekuatan jika mungkin selama ini Bu Eti harus pulang pergi dari Barang Bandung Tuhan, karena ada tugas-tugas yang harus beliau selesaikan. Namun kami percaya Tuhan yang akan menolong dan menopang Ibu Eti. Dan biarlah Tuhan Ibu Eti juga boleh semakin menjadi istri yang baik buat Pendeta Rahmadi, ibu yang baik buat Noel. Dan biarlah Tuhan kami merasakan sukacita itu Tuhan di dalam diri kami masing-masing juga Tuhan, sehingga semuanya kemuliaannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Ibu Eti dengan segala pergumulannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong dan menopang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Bapak Hendy Kosasi juga yang berulang tahun hari ini. Kami bersyukur juga untuk umur yang Tuhan berikan dan tambahkan 1 tahun lagi. Biarlah Tuhan juga terus yang menyertai kehidupan Pak Hendy bersama keluarga. Biarlah dalam perannya, tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, beliau boleh terus menjalani Tuhan percayakan dengan sukacita dan penuh damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga dan semua pekerjaannya. Biarlah Tuhan terus yang berkarya dalam kehidupan Pak Hendy Kosasi bersama keluarganya. Kami juga mau menyerahkan kehidupan kami semua dalam tangan Tuhan. Dalam keluarga kami semua Bapa, kami mau sungguh berserah dalam tangan Tuhan. Tuhan juga terus yang menyertai kami hari demi hari dengan kesehatan kami, kekuatan kami yang Tuhan terus berikan, dan juga tentunya Tuhan terus yang menjaga kami dalam segala hal yang kami lakukan, baik dalam pekerjaan, dalam aktivitas kami ketika kami harus keluar dari rumah kami. Bapak berkati juga persekutuan doa malam yang masih kami jalani terus, biarlah melalui online ini meskipun kami tidak bertemu, tapi biarlah hati kami boleh terus disatukan di dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami sebentar mau mengakhiri dan juga kami akan beristirahat. Tuhan juga berkati sehingga kami boleh memulihkan kekuatan kami untuk memulai kegiatan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Terima kasih.
dalam surga, puji terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Titin, Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Titin. Bye. Sama-sama. Bawa gitar. Selamat ulang tahun Ibu Ingin Eti. Bu Eti, selamat ulang tahun ya, Bu Eti. Berkati Tuhan. Bu Eti, selamat